answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Seperti biasa, without lip service, ya, tanpa basa-basi, to the point aja. Kita pada kesempatan ini saling mengingatkan kembali, walaupun ini sudah banyak ya dari teman-teman moderator atau teman-teman yang sponsor Anda yang memberikan referralnya, ya pasti dari awal sudah diberitahu bagaimana langkah-langkah menjalankannya, teknisnya seperti apa ya, proseduralnya seperti apa ya. Tapi sambil kita menunggu mainnet daripada Pi Network ini, tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali, karena di perjalanan menuju mainnet ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dirasa dan dilihat memang belum rapih ya. Artinya belum rapih ini ada aja kendala bagi teman-teman pionir di luaran sana, ada yang mungkin belum paham atau mungkin terlewat ya. Karena kenapa? Karena ini penting. Berhubungan kita sebentar lagi sesuai informasi bahwa akan mainnet, jadi akun kita harus betul-betul kita evaluasi, kita lihat ulang ya, apalagi teman-teman yang belum KYC ya, artinya belum mendapatkan undangan atau sudah yang mengisi undangan, data-data sudah lengkap tapi belum lolos, artinya masih on progress. Nah, ini juga kita harus lihat dulu ada apa ya, cek and recheck. Nah, makanya saya berpikir oke lah kita coba bahas ya. Yang pertama ini profile, kita lihat di profil akun dulu teman-teman ya. Profil akun yang pertama itu nama, ini betul-betul harus sesuai KTP teman-teman ya. Jadi nggak boleh asal mentang-mentang namanya bagus ya, Joni, Jepri, apalah. Jadi jangan ini, artinya nama panggilan ya nama panggilan, mungkin bisa dijadikan kode referral yaitu di username, boleh. Tapi kalau untuk nama ya yang paling atas ini ya, nama depan, nama belakang, nah itu harus sesuai KTP. Nah, ketika di sana ada dua kolom kan, ada middle, biasanya first name, middle, and last name. Artinya kalau misalkan nama depan itu nama misalkan kayak Burhan misalkan, atau Badru, atau misalkan apalah gitu kan, belakangnya Udin misalkan ya, jadi Badru Udin misalkan, seperti itu. Nah, tapi tengahnya itu kosongin aja nggak masalah. Atau ada KTP yang memang hanya simple saja, nggak ada nama belakang, misalkan Rudi ya Rudi saja, nggak ada lagi. Nah, jadi nggak masalah nama depan sama belakang. Kadangkala kalau misalkan memang ketika registrasi ya, ketika registrasi atau ketika kita mau coba diedit lagi, itu kan biasanya nama depan nama belakang itu disamain, nggak masalah teman-teman ya. Misalkan nama cuma di KTP Rudi, depan Rudi, belakang Rudi, yang middle kosong, nggak masalah kalau seperti itu. Artinya kenapa? Artinya yang penting nama KTP sama yang tertera, yang asli sesuai ya, harus sama ya, kecuali username boleh campur dengan angka, dengan apa itu boleh, kalau username nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah Gmail dan Facebook. Ini harus tercentang teman-teman ya, harus terkait dengan aplikasi Pi Network-nya ya, untuk aplikasi miningnya. Karena kenapa? Minimal salah satu aja, Gmail dulu ya. Jadi untuk sekarang, untuk dulu beberapa bulan yang lalu ada pendaftaran yang memang tidak langsung verifikasi Gmail, tapi untuk pendaftaran sekarang kesininya saya perhatiin itu kita daftar langsung verifikasi Gmail teman-teman ya. Kemudian Facebook, nah ini tidak bisa disepelekan teman-teman. Jadi teman-teman yang punya Facebook itu segera dikaitkan saat pendaftaran awal ataupun yang lama itu boleh ya dikaitkan ke Facebook. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempercepat daripada analisa nantinya buat KYC. Karena kenapa? Oh, ini human, artinya manusia. Betul adanya bukan mesin, karena dia mesin kan nggak mungkin punya Facebook.
Artinya ini manusia, betul. Ini buat KYC ya, mempercepat daripada kelolosan KYC ya untuk Facebook. Kemudian di Facebook juga kita harus ada pengecekan ya, per 3 bulan kita coba cek masih terkait apa enggak. Jadi saya pernah buat video bagaimana kita mengecek di Facebook bahwa aplikasi Pi Network ini aktif, posisinya bukan nonaktif tapi aktif. Ketika terlihat dicek di pengaturan Facebooknya ini aplikasi Pi Networknya tidak aktif, segera diklik kembali agar aktif gitu teman-teman ya. Jadi Facebook tidak bisa dianggap remeh teman-teman ya. Oke, yang penting Gmail sama Facebook centang. Kalau untuk masalah nomor telepon, teman-teman di luaran sana masih banyak yang bertanya di channel saya gitu, Bang, ini nomor handphone bagaimana? Saya belum verifikasi. Untuk nomor handphone saya informasikan bahwa tidak perlu dikhawatirkan karena core team tidak mengutamakan untuk nomor telepon ya. Semua itu banyak yang belum verifikasi nomor telepon teman-teman ya. Jadi untuk nomor telepon nggak masalah, di skip aja. Jadi nggak usah dipikirkan yang karena diutamakannya Gmail sama Facebook teman-teman ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah, no problem. Saya pribadi juga sudah termigrasi, koin saya sudah masuk ke available balance bahkan, tetapi nomor telepon sampai saat ini belum terverifikasi. No problem, nggak masalah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, kata sandi akun jangan sampai lupa ya. Kata sandi akun, takut-takut permasalahannya seperti ini. Misalkan teman-teman handphonenya rusak, pecah atau hilang atau apa. Nah, nggak masalah, nggak usah panik juga. Artinya kita bisa download ulang aplikasinya karena kita passwordnya hafal ya. Kemudian akun kita hafal semua ya, nggak masalah kita pindah handphone. Artinya miningnya mungkin di perangkat baru. Selagi memang pembacaan daripada device-nya nggak vital gitu, artinya tidak diutamakan. Di sini kan yang penting aplikasi jalan mining dan kita mengerjakan klik 1 hari sekali. Artinya sandi ini penting ya, takut-takut ketika ada logout nantinya. Oke, selanjutnya tentang mainnet checklist. Nah, tadi profil ya sudah, saya rasa sudah jelas. Teman-teman harus dicek diurut satu-satu. Kalau udah rapi, dirasa sudah oke profil, berlanjut ke mainnet checklist. Coba dicek lagi satu persatu mainnet checklistnya. Yang pertama pastikan sudah ada Pi browser ya. Setiap miner tentunya sudah ada dong, nggak mungkin nggak ada lah. Udah diinstal ya Pi browsernya. Nah, kemudian setelah diinstal Pi browser, kemudian pastikan sudah membuat wallet ya dan mengamankan prasenya. Artinya membuat wallet di sana Pi browser setelah diinstal langsung buat wallet. Kemudian prasenya ini tolong diamankan ya, karena ini adalah kunci paling fatal untuk aset Anda. Artinya disimpan betul-betul ya untuk prasenya. Kemudian pastikan alamat dompet sudah terkait dengan Pi Mining Apps dan pastikan sama. Jadi alamat dompet yang kita buat tadi ketika kita menyimpan prase, yang keduanya kan kita menyimpan alamat dompet. Nah, alamat dompet ini kita simpan juga, yang aman juga, nggak masalah, di copy. Nah, nanti setelah di copy ya, itu coba dilihat alamat dompetnya ini sama nggak, terbaca nggak dengan yang di mainnet checklist. Mungkin untuk awal iya, oke, udah terbaca. Namun perkaranya ada kalanya teman-teman yang kok koin saya nggak masuk-masuk, ternyata dia pernah bikin 2 kali wallet, artinya 2 prase dan 2 alamat wallet. Nah, ketika lupa tidak mengganti alamat walletnya yang di checklist mainnet, dia rasa sudah gitu loh. Padahal ketika dicek alamat dompet yang aktif dengan alamat dompet yang terdaftar di mainnet checklist itu berbeda. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Sampai kapanpun nggak bakal masuk untuk koinnya ya, nggak bakal ada migrasi karena alamat walletnya berbeda. Jadi alamat yang tertera di checklist mainnet itu alamat wallet yang pertama, sementara misalkan Anda bikin 2 kali, yang aktifnya yang kedua, sementara yang terdaftar di mainnet checklist yang pertama. Nah, itu kan berbeda. Jadi itu akan kesulitan tersendiri nantinya dan nggak bakalan masuk, itu bahaya juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan sudah lock up sesuai kemauan sendiri. Artinya lock up di sana ada 6 bulan, setahun, ya 2 tahun, 3 tahun. Dari mulai 25%, 50%, ya 90%, 100% silahkan. Itu putuskan sendiri, tidak boleh menyalahkan orang lain karena itu adalah keputusan kita untuk lock up ya. Jadi tentukan sendiri sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang selanjutnya KYC. Bagi yang sudah lakukan itu yang sudah lolos itu lakukan komit migrasi ya, yang poin terakhir.
Misalkan Anda untuk KYC-nya sudah lolos ya, sudah lolos, artinya poin yang terakhir yang ketujuh itu dilakukan komit migrasinya ya. Nah, jadi poin 7 itu harus harus dicek, harus dikerjakan ya, diikuti aja petunjuknya sampai selesai, kemudian nanti akan centang hijau dengan sendirinya. Nah, nanti tinggal klik aja ada nomor 7 ya di MyNet Checklist. Namun bagi yang belum dapat KYC, selain menunggu undangan tetap usaha. Ya, diusahakan cek manual di P-Browser. Ya, jadi buka P-Browser sehari sekali lah minimal, atau sehari 2 kali dibuka kotak KYC-nya itu kita dapat langsung atau enggak, karena ada beberapa pionir saya ya, referral saya itu seperti itu, tidak ada undangan tapi ketika masuk ke P-Browser klik kotak itu dia ada ya, langsung dia melakukan pengisian KYC, artinya tidak selalunya menunggu undangan. Takutnya kita beruber dengan waktu ini, timingnya, karena kita menguber dengan waktu biar lebih cepat juga, artinya kita juga harus proaktif ya, harus cek mau nggak mau seperti itu. Bagi yang sudah mengisi, nah ini ada yang sudah mengisi misalkan, namun belum lolos. Nah, ini belum lolos, udah ngisi tapi di situ masih on progress. Nah, itu boleh juga dicek profilnya. Takutnya namanya salah. Jadi memperlambat daya baca dari mesin di sana. Ya, karena nama beda, KTP yang diupload begini tapi nama di akun seperti ini. Nah, itu juga dicek lagi. Makanya kan diurut dari awal. Saya bilang profile dulu yang dicek. Ya, kemudian cek manual KYC. Ya, walaupun yang udah ngisi data ya, tetapi kok belum lolos misalkan, masih on progress. Nah, itu juga dicek juga tetap setiap hari ada tombol resubmit atau tidak. Nah, kalau misalkan ada tombol resubmit artinya ada data yang salah yang Anda isi, segera klik tombol resubmitnya, segera dicek ulang, segera diganti jika ada yang kesalahan. Alamat itu harus sesuai. Jadi kita di sini KYC nggak main-main ya, karena berhubungan dengan aset masa depan. Jadi ini harus real betul ya, begitu teman-teman. Oke, saya pikir paham lah semua ya. Oke, selanjutnya bagi yang sudah lolos KYC dan sudah termigrasi, cek berkala koinnya. Artinya begini teman-teman, koin kita sudah masuk ke wallet, oke. Safety jelas, safety ya, karena perasa juga kita yang pegang, dompetnya kita yang pegang. Namun tetap kita harus cek berkala. Untuk apa? Untuk membiasakan kita open dompet, open browser. Yang pertama itu, yang kedua ketika kita sering open browser itu membantu juga daripada kelancaran fungsional browser P-Browsernya. Jadi teman-teman bolehlah seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau misalkan 2 minggu sekali boleh untuk masuk P-Browser, cek saldo misalkan. Oh, ada berapa koin, oh masih oke, seperti itu ya. Seminggu 2 kali lah, saya rasa seminggu 2 kali oke lah, seperti itu ya. Dan sering mampir buka-buka P-Browser tuh, sering mampir buka P-Chain Mall walaupun kita nggak belanja, misalkan P-Barter Mall dan lain-lain melalui P-Browser. Itu disarankan, diseringkan, tingkatkan ya, buka-buka pakai P-Browser, dibiasakan. Biasanya kan selama ini kita pakai Chrome, pakai apa, nah tapi kita sekarang punya P-Browser, melalui itu saja kita mau cari apapun lewat P-Browser bisa kok, nggak masalah, seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk masalah dompet, ini pastikan alamat dompet sudah menyimpan di tempat lain yang aman selain di P-Browser. Artinya memang alamat dompet ini kita pun sudah menyimpan ya, teman-teman menyimpan. Jadi kalau misalkan memang ada kita mau melakukan transaksi ya dengan teman peer to peer, kita nggak perlu buka P-Browser lama, masukkan kode prasu segala macam di tempat umum, repot juga kalau misal untuk mengetahui alamat dompet kita. Tapi kalau ketika kita sudah salin ada di handphone, kita tahu tempat penyimpanannya di mana. Ya kita tinggal buka aja filenya, kita buka, kita copy, kirim ke temen ini alamat wallet saya, seperti itu. Jadi nggak perlu buka real dompet dari P-Browsernya gitu. Kalau untuk yang posisi-posisi tertentu, misalkan di tempat ramai segala macam, makan waktu ya kan. Tapi kalau sudah di copy, kita simpel, tinggal di copy lagi, buka, selesai, kirim. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian pastikan alamat dompet sudah tertera di MyNet Checklist yang tadi ya, yang sudah saya bahas, bahwa pastikan itu sama. Kuncinya itu ya, pastikan sama. Ketika memang itu sudah sama, belum juga masuk koinnya, yaitu kembali ke tim core. Kita hanya bisa menunggu ya teman-teman ya. Cuman tetap kita ikhtiarnya adalah dari mulai profil kita harus cek ulang
semua sudah betul, tidak sesuai prosedur, sesuai aturan, sesuai yang diminta Kortim, seperti itu ya. Kemudian pastikan tidak pernah buat 2 kali. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, jika pernah yang 2 kali membuat, artinya harus samakan kembali alamat dompet yang tertera di manage checklist dengan yang di dompet yang aktif. Artinya itu bisa dirubah, teman-teman. Jadi kalau misalkan memang berbeda, ya berarti kita merujuknya adalah dompet yang sedang aktif, yang di P-Browser saat ini. Jadi bukan yang lama. Nah, yang lama tinggal klik aja itunya, di P-Mainnet-nya, di checklist mainnet-nya untuk masalah alamat dompetnya itu tinggal diklik saja. Nanti dia akan ada pilihan di sana untuk mengganti atau merubah. Bisa kok gitu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk keamanan prase, teman-teman ya. Untuk keamanan prase tolong diperhatikan, ini bahaya banget dan fatal ketika memang prase ini kita satu huruf saja terhapus, maka Anda sudah tidak bisa melakukan transaksi atau membuka dompet Anda. Ini yang jadi problem. Dan ketika sudah terdesentralisasi, kode prase ini sudah tidak, bahkan sekarang pun walaupun belum terdesentralisasi, kalau sekarang ketika terjadi kode prase Anda hilang, kebetulan belum migrasi, koin belum masuk, Anda segera lakukan pembuatan ulang, itu bisa, aman. Artinya Anda bisa rubah semua, termasuk alamat dompet yang di mainnet checklist, itu bisa. Ya, tetapi perkaranya ketika koin sudah masuk, nah kode prasenya hilang, itu udah ya, menurut saya sih kecelakaan besar. Karena kenapa? Aset Anda taruhannya. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika sudah terdesentralisasi itu, walaupun Kortim itu tidak akan pernah bisa membuat prase pengganti. Ya, artinya sudah tidak bisa mutlak total. Karena kenapa? Karena memang hanya itu satu-satunya. Makanya saya pikir teman-teman bisa betul-betul bisa menjagalah kode prase masing-masing untuk masa depan teman-teman semua ya. Jadi diamankan. Pastikan di tempat yang benar-benar aman, yang terkunci. Nah, saya sarankan memang tempat itu terkunci dengan akun lain. Ya, tapi yang Anda familiar, Anda sendiri familiar. Misalkan contoh, dikunci dengan Gmail Anda. Anda sudah hafal betul Gmail dan password Anda. Artinya ketika kita di aplikasi tersebut terlock, terkunci dengan Gmail kita dan password Gmail kita, ketika kita masuk login buka pakai Gmail, kemudian pakai passwordnya, ketika masuk kode prase ada di dalamnya. Nah, itu seperti itu. Jadi lebih safety sih seperti itu. Saya sudah pernah buat kok videonya untuk menyimpan yang lumayan bagus, aman. Jauh sih sebenarnya, ke video keberapa gitu. Ada, silakan aja dicari ya. Kemudian selanjutnya pastikan kode prase yang disimpan kode yang aktif ya. Artinya ketika kasus yang tadi yang saya bilang pernah bikin 2 kali dompet, nah ini kan berarti 2 jenis prase. Nah, ini yang jadi perkara, jangan sampai kadang-kadang kan orang bisa aja ini prase yang mana ya, yang ini buang misalkan, taunya yang baru, yang lama yang masih standby. Nah, ini repot juga. Nah, intinya yang berhubungan dengan prase, selagi memang belum ada koin masuk, kita bisa segera lakukan ya sebelum mainnet terjadi. Artinya sebelum ada migrasi. Karena migrasi pertama kemarin ada rekanan saya yang memang prasenya hilang, terhapus. Sementara koin di dalam sekitar 2000-an lebih lah. Ya nggak balik. Mau bagaimana kan gitu. Karena memang koinnya sudah masuk. Posisinya kita juga nggak bisa minta buat prase lagi. Ya gitu ya. Oke. Jangan pernah memberikan prase kepada siapapun, paham lah. Artinya teman-teman sudah paham, ini berbahaya. Artinya prase ini aset kita ya, kode masuk aset kita. Jangan sampai ada di tangan orang lain ya. Bagi yang baru, biasakan melatih testnet dengan mentransfer koin testnet ya. Jadi kalau bisa itu untuk menambah daya baca daripada blockchain di sana, kemudian untuk daya baca tim core ya. Jadi ada transaksi tesnya ini, itu mempercepat untuk pengiriman KYC teman-teman. Jadi bagi yang belum pernah melakukan testnet, segera lakukan testnet ya, seperti itu. Itu untuk membantu akun teman juga cepat terbaca. Artinya itu salah satu signal bahwa oh ini human melakukan testnet, oh ini manusia, oh ini human, ya udah segera kirim KYC seperti misalkan seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu trik-trik, salah satu
sign-sign yang sinyal-sinyal yang harus kita lakukan untuk mempercepat daripada penyelesaian akun kita juga sebetulnya ya. Oke, selanjutnya versi aplikasi ini diperhatikan ya. Jadi versi aplikasi sudah versi keberapa ini kita harus ikutin. Jangan sampai teman-teman bermasalah aplikasinya, kok aku nggak bisa kok aku loading terus, kok aku nggak bisa buka, kok aku begini segala macam. Tidak tahu menau menyalahkan Kortin, tidak tahu menau menyalahkan apalah dan bagaimana lah. Padahal itu biasanya kalau aplikasi Android lama tidak diupdate ya problem konektivitasnya. Artinya segera cek sesuai tidak dengan yang lain yang terbarukan, artinya harus segera diupdate ya. Jadi tetap aplikasinya pun kita harus pantau. Sudah versi berapa ya, barukan. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sambil menunggu mainnet ya, nggak ada salahnya kita saling mengingatkan untuk menjaga daripada akun kita, merapihkan lagi bahwa kita artinya sudah siap. Ibarat kata kita mau perang senjatanya sudah oke, gitu lah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata buat teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.